Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Mulakhas Fikih karya Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang babun fi ahkamil wudu, bab hukum-hukum wudu, bab hukum-hukum wudu. Ya, insyaallah tentang wudu kita semua sudah tahu. Jadi di sini kita akan murojaah tentang hukum-hukum wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini dalil dari Al-Quran tentang kewajiban berwudu bagi orang yang hendak mengerjakan salat. Ayat ini menjelaskan tentang anggota tubuh yang wajib dibasuh atau diusap di saat wudu. Anggota tubuh yang wajib dibasuh: wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian yang wajib diusap itu kepala, dan yang wajib dibasuh kaki sampai kedua mata kaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman secara global. Adapun rinciannya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dengan sabdanya maupun dengan perbuatannya dengan penjelasan yang lengkap. Jadi penjelasan tentang wudu secara rinci bisa kita dapati dalam sabda Nabi atau dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, wudu mempunyai syarat-syarat, kemudian rukun-rukun dan sunnah-sunnah. Jadi ada syarat-syarat wudu, kemudian ada rukun-rukun wudu, dan ada sunnah-sunnah wudu. Syarat dan rukun harus dilakukan. Ya, tidak boleh tidak. Harus dilakukan ya sesuai kemampuan. Liyakuna al-wudu sahihan, supaya wudu kita sah. Adapun sunnah wudu ini hanyalah penyempurna wudu. Siapa yang melakukannya maka dia dapat tambahan pahala, dan siapa yang meninggalkannya wudunya tetap sah.
Perhatikan, ini perbedaan syarat-syarat wudu, rukun-rukun wudu, dan sunnah-sunnah wudu. Kalau syarat dan rukun harus dikerjakan supaya wudunya sah. Adapun sunnah-sunnah wudu, ya ini hanyalah penyempurna wudu. Siapa yang mengerjakannya dia akan mendapatkan tambahan pahala, dan siapa yang meninggalkannya maka wudunya tetap sah. Kata penulis, syarat-syarat wudu ada 8. Syarat-syarat wudu ada 8. Pertama, al-Islam, beragama Islam. Berarti kalau orang kafir berwudu, wudunya sah atau tidak? Wudunya tidak sah. Orang kafir kalau wudu, wudunya tidak sah. Syarat yang kedua, wal aqlu, berakal. Berarti kalau orang gila berwudu, wudunya sah atau tidak? Tidak sah. Karena orang gila tidak berakal. Wa tamyiz. Tamyiz adalah ya keadaan di mana seseorang telah mengerti dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Jadi anak kecil itu ada dua, ada anak kecil yang sudah mumayyiz, anak kecil yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ada anak kecil yang belum tamyiz. Kalau seandainya ada anak kecil yang belum tamyiz, yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, berwudu, maka wudunya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kalau berwudu, wudunya sah. Syarat yang keempat, an-niyatu, berniat. Berarti orang yang tidak berniat berwudu, nah ketika dia berwudu, niatnya bukan untuk menghilangkan hadas. Dia berwudu hanya supaya badannya dingin, ya, atau supaya kotoran yang ada di tangannya hilang misalnya, atau yang ada di wajahnya hilang. Wudunya sah atau tidak? Wudunya tidak sah. Islam, berakal, tamyiz, dan niat. Dah 4 ya. Kemudian syarat yang kelima, ayyakunal ma' tahuran. Air yang digunakan untuk wudu adalah air yang suci dan mensucikan. Masih ingat pembahasan tentang air? Air yang suci dan mensucikan itu air seperti apa? Air yang murni, yang belum bercampur dengan sesuatu, seperti air hujan, kemudian air sungai, air sumur, air laut, dan seterusnya. Yang kedua, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci dan masih dinamakan air. Bercampur dengan sabun misalnya dan masih dinamakan air, maka air ini suci dan mensucikan. Yang ketiga, air yang bercampur dengan najis tapi tidak merubah salah satu sifatnya, tidak merubah baunya, rasanya, dan warnanya. Air ini bisa dipakai untuk berwudu. Di air satu bak besar, kemasukan setetes kencing misalnya, satu tetes kencing masuk di dalamnya,
dan tidak merubah salah satu sifatnya, tidak merubah baunya, tidak merubah warnanya dan rasanya, maka air tersebut suci dan mensucikan. Adapun air yang bercampur dengan sesuatu yang suci dan berubah namanya, misalnya air yang bercampur dengan teh namanya jadi berubah teh, air yang bercampur dengan kopi namanya jadi kopi, dan seterusnya. Ini air suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Air teh atau teh tidak bisa dipakai untuk wudu. Ya, atau air yang bercampur dengan najis dan berubah salah satu sifat air, berubah baunya, berubah rasanya atau warnanya, maka air yang seperti ini najis dan tidak mensucikan. Jadi air yang digunakan untuk bersuci atau berwudu adalah air yang suci dan mensucikan. Adapun air yang najis ini tidak sah digunakan untuk wudu. Syarat yang keenam, ayyakunal ma'u mubahan. Air yang digunakan untuk wudu adalah air yang halal, bukan air dari hasil rampasan atau dari hasil curian, atau air-air yang didapatkan dengan cara yang tidak syar'i. Jadi misalnya kalau ada orang wudu pakai air yang dia curi dari tetangganya, airnya dicuri, dia pakai air itu untuk wudu, wudunya tidak sah. Airnya harus air yang halal. Jadi kalau mau wudu pakai air tetangga, ya izin dulu, minta izin sama tetangga. Kalau diambil dipakai tanpa seizinnya, maka tidak sah wudunya. Kemudian syarat yang ketujuh, ayyasbiqahu istinja au istijmar. Hendaknya wudu didahului istinja atau istijmar. Jadi bagi orang yang buang hajat besar atau buang hajat kecil, kemudian dia belum istinja, dia belum cebok misalnya, lalu dia wudu, wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah, dia harus istinja dulu atau istijmar. Istinja itu cebok dengan air, istijmar itu cebok dengan selain air, cebok dengan tisu, ya, dan yang lainnya. Ini ya pentingnya istinja. Oleh karenanya kata para ulama, istinja hukumnya wajib. Siapa yang tidak istinja, siapa yang tidak cebok setelah buang air besar, buang air kecil, wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Ustaz, gimana kalau dia sudah istinja cuman sudah lama? Misalnya dia tadi buang air besar jam 5 sore, dia sudah istinja, kemudian dia ambil air wudu jam 6 untuk sholat maghrib. Gimana Ustaz? Dia sudah istinja, cuman jaraknya lama. Tidak apa-apa, wudunya sah. Dia tidak perlu istinja lagi, tidak perlu cebok lagi, karena tadi awalnya dia sudah cebok. Ustaz, terus gimana dengan orang yang kentut? Apakah orang yang kentut harus cebok, harus istinja? Kata para ulama, orang yang kentut tidak perlu cebok, tidak perlu cebok, karena biasa orang kentut itu yang keluar anginnya, ya, angin itu tidak najis. Ustaz, tapi bau Ustaz. Ya, sebagian kentut bau, kadang walaupun nggak ada bunyinya, tapi baunya luar biasa, ya. Walaupun bau, kecuali kalau dia kentut kemudian disertai dengan keluar, ya, kotorannya, berarti dia harus istinja, dia harus cebok. Adapun kalau hanya sekedar kentut saja, maka ini tidak diharuskan untuk cebok. Kemudian yang kedelapan, syarat wudu yang kedelapan,
izalatu ma yamna'u usulal ma' ilal jildi. Harus menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Orang yang berwudu harus menghilangkan apa yang ada pada anggota wudunya, baik itu berupa tanah misalnya, ya, ada tanah, dia harus bersihkan dulu tanahnya. Atau biasanya apa cat, ya, habis ngecat rumah kemudian catnya menempel di kulit, itu harus dihilangkan. Karena ya cat itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Rukun-rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6. Pertama, ghuslul wajhi bikamilihi, mencuci wajah secara sempurna. Jadi semua wajah, ya, ini harus dicuci. Tidak boleh mencuci sebagian wajah. Termasuk di dalamnya berkumur-kumur dan istinsak. Berkumur-kumur dan istinsak. Ini juga wajib dilakukan. Istinsak itu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kenapa berkumur-kumur dan istinsak hukumnya wajib? Kata para ulama, karena mulut dan hidung ini termasuk wajah. Mulut dan hidung termasuk wajah. Kalau wajib mencuci wajah, berarti wajib juga mencuci hidung dan mulut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faksilu wujuhakum." Cucilah wajah kalian. Ya, semua wajah, seluruh wajah. Termasuk di dalamnya mulut dan hidung. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, alasan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidak mencuci hidung dan wajahnya. Beliau tidak pernah meninggalkan berkumur-kumur dan istinsak. Setiap kali beliau berwudu, beliau berkumur-kumur dan istinsak. Beliau tidak pernah meninggalkannya. Rukun yang kedua, ghuslul yadain ma'al mirfaqain, mencuci kedua tangan sampai kedua siku. Kedua siku kena basuhan enggak? Siku kena air enggak? Siku harus kena air, dari tangan sampai siku. Jadi kalau ada orang misalnya dia mencuci tangan tidak sampai siku, maka tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu, ketika beliau mencuci tangannya, beliau cuci sampai mengenai lengan atasnya. Ini lengan atas, ini lengan atas, ini lengan bawah. Kalau beliau berwudu, beliau cuci siku, kemudian dilebihkan sedikit. Ya, untuk hati-hatinya dilebihkan sedikit. Rukun yang ketiga, mashu ra'si kullihi, mengusap seluruh kepala. Ingat, kepala bukan dicuci, bukan dibasuh. Kepala itu diusap. Apa bedanya mengusap dan membasuh? Bedanya kalau mengusap itu cukup tangan dibasahkan. Beda kalau mencuci. Kalau mencuci harus ada air di tangan. Orang mencuci wajah, ada air di tangannya, kemudian dia gunakan untuk mencuci wajahnya. Kalau mengusap, cukup tangannya dibasahkan. Cukup tangannya dibasahkan. Oleh karena para ulama, ya, para ulama menjelaskan, kalau setelah kita selesai mencuci tangan, ya, tangan kanan, kemudian ke tangan kiri sampai siku, itu tangan kita masih basah enggak? Masih basah enggak? Kata para ulama, boleh langsung mengusap tanpa mengambil air yang baru. Boleh. Kalau tangan kita masih basah, boleh kita langsung gunakan untuk mengusap kepala. Namun disunahkan ambil air yang baru. Ambil air yang baru.
kembali membasahi tangan, kemudian digunakan untuk mengusap seluruh kepala. Perhatikan para jamaah, yang diusap seluruh kepala, bukan sebagian kepala. Kalau di sini menurut penulis, yang mengusap sebagian kepala wudunya tidak sah. Jadi memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sebagian kepala, ya, bahkan ada yang mengatakan 3 rambut aja, ya, 3 rambut aja diusap sudah sah. Namun pendapat yang rajih seluruh kepala, semua kepala. Karena ada hadis, ya, yang menjelaskan Nabi ketika mengusap kepala, beliau mulai dari sini, dari depan, dari ubun-ubunnya, beliau tarik, ya, sampai ke tengkuknya, tarik ke belakang, kemudian beliau tarik kembali ke depan, kemudian langsung ke telinga, ya. Telinga ini termasuk kepala, al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga termasuk kepala. Jadi telinga ini bukan wajah. Ketika mencuci wajah nggak perlu kita cuci telinga. Telinga bukan termasuk bagian wajah, tapi telinga ini masuk bagian kepala. Ya, Anda praktekkan cara mengusap kepala dan telinga, dimulai dari depan, tarik ke belakang, ya, kemudian dibalikin langsung ke telinga. Ini jempol, kedua jari telunjuk, ya, digunakan untuk mengusap bagian dalam telinga. Adapun kedua jempol ini digunakan untuk mengusap bagian luar telinga. Cukup 1 kali. Mengusap cukup satu kali. Ini cara mengusap kepala yang benar. Ustaz, kalau ibu-ibu bagaimana yang rambutnya panjang? Kalau ibu-ibu bagaimana? Ibu sama seperti laki-laki mengusap kepala, ya. Jadi ingat, yang diusap kepalanya bukan rambutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wamsahu biru'usikum." Usaplah kepala kalian, bukan rambut. Kalau mengusap rambut, gimana dengan orang yang enggak punya rambut? Gundul misalnya. Jadi yang diusap kepala, bukan rambut. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat, ghuslu rijlain ma'al ka'bain, mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Kedua mata kaki kena basuhan enggak? Kena basuhan. Tahu enggak mata kaki yang mana? Mata kaki yang mana? Iya, ini ya, tulang menonjolin, ya. Ada 2 tulang menonjol, itu mata kaki. Bukan ini, ya. Kalau ini namanya apa? Tumit. Ini namanya tumit. Tumit wajib dicuci atau tidak? Wajib dicuci. Makanya ada ancaman bagi orang-orang yang tidak mencuci tumitnya. Wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, itu nanti disiksa di neraka. Mencuci tumit hukumnya wajib. Karena kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian yang kelima, rukun yang kelima, at-tertib. Tertib. Wudu secara tertib. Ya, jadi setelah cuci kedua tangan, kemudian apa? Wajah, ya. Sunnahnya, perhatikan, sunnahnya mulut dulu, mulut dan hidung, kemudian wajah. Kalau seandainya ada orang wajah dulu, kemudian dia kumur-kumur dan istinsaq, boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Cuman sunnahnya mulut dulu, hidung, kemudian wajah. Nah, setelah mencuci wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian ya mengusap kepala dan mencuci kedua kaki sampai kedua mata. Harus tertib. Tidak boleh tidak tertib. Ada orang wudu tiba-tiba cuci kaki,
ya, mulai cuci bismillah ya, cuci kaki, tidak sah wudunya. Ya. Atau tiba-tiba cuci tangan sampai siku, terus wajah, tidak sah. Harus berurutan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak salat, maka cucilah wajah kalian, kemudian tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian, dan cucilah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, beliau berwudu secara tertib, secara berurutan. Rukun yang ketujuh, al-muwalah. Yang keenam, al-muwalah. Muwalah artinya mencuci anggota wudu secara berturut-turut atau langsung. Tidak boleh memisahkan antara mencuci anggota wudu yang satu dengan anggota wudu yang lainnya. Akan tetapi harus ya dicuci secara langsung. Maksudnya gimana? Ketika kita misalnya kita sedang mencuci wajah, maka langsung cuci tangan. Setelah selesai cuci wajah, langsung cuci tangan. Tidak boleh misalnya kita lagi cuci wajah, tiba-tiba ada telepon masuk, kita angkat telepon, kita ngobrol. Oh gimana kabar? Oh sehat. Ngobrol sampai 5 menit. Itu dimatiin HP. Tadi sampai mana ya? Oh tadi wajah. Lanjut tangan. Tidak boleh. Tidak boleh ada selang. Tidak boleh ada pemisah. Kalau pemisahnya sedikit, misalnya ini lagi wudu, tiba-tiba airnya habis. Ya, tiba-tiba airnya habis, lalu di tempat tidak terlalu jauh itu ada air, kita pergi ke sana. Kalau pemisahnya sedikit, tidak lama, maka wudunya sah. Tapi kalau pemisahnya lama, wudunya tidak sah. Atau mungkin batuk ya, ada yang mencontohkan batuk sedang wudu, batuk atau sedang wudu kemudian bersin. Nah, ini pemisahnya hanya sebentar, maka wudunya sah. Dia boleh lanjutkan wudunya. Tapi kalau pemisahnya lama, wudunya tidak sah, dia harus ngulang dari awal. Ini maksud muwalah. Taib ini rukun-rukun wudu. Semua ada berapa para jamaah? Ada 6. Yang pertama apa? Mencuci seluruh wajah, termasuk berkumur-kumur dan istinsaq. Yang kedua, mencuci kedua tangan sampai siku. Ya, yang ketiga, mengusap seluruh kepala, termasuk kedua telinga. Yang keempat, mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang kelima, tertib. Ya, yang keenam, muwalah. Taib ini rukun-rukun wudu yang harus kita lakukan ketika kita berwudu. Adapun mengucapkan basmalah di awal wudu, apakah wajib atau sunnah? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mengucapkan basmalah di awal wudu hukumnya wajib, dan ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Kata penulis, ya, intinya para ulama sepakat bahwasanya mengucapkan bismillah di awal wudu disyariatkan. Disyariatkan. Terlepas dari khilaf para ulama, kita kalau ingin sempurna wudu kita, ketika kita berwudu kita mengucapkan bismillah. Dan cara mengucapkannya bisa bismillah atau bisa ditambah ya, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimakumullah, ya, kalau kita ditanya kenapa yang dicuci ketika wudu itu hanya 4 anggota tubuh, wajah, kemudian kedua tangan, kepala, dan kaki. Kenapa perut tidak dicuci? Atau leher, ya, kenapa leher nggak dicuci? Kenapa hanya itu aja yang dicuci? Apa hikmahnya? Kata penulis, hikmahnya li'annaha asra'u ma yataharraku minal badani liktisabiz dzunub. Karena keempat anggota tubuh ini yang paling sering berbuat dosa. Keempat anggota tubuh ini yang paling sering berbuat dosa. Maka dengan mensucikan lahir, ya, keempat anggota tubuh ini, terdapat peringatan untuk mensucikan batin. Dan ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih, setiap kali seseorang mencuci salah satu anggota tubuhnya atau anggota wudunya, maka akan dihapus darinya setiap kesalahan yang dilakukan oleh anggota tubuh tersebut. Jadi ketika kita wudu, cuci tangan, itu dosa-dosa yang kita lakukan dengan tangan kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berguguran, ya, bersama gugurnya air yang jatuh dari tubuh kita. Jadi orang yang berwudu, masya Allah, itu tiap hari dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika cuci wajah, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah nih, mata, ya, mata kita kan sering melihat hal-hal yang diharamkan. Kemudian mulut kita, itu dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita berwudu tiap hari? Berapa kali kita berwudu tiap hari? Minimal 5 kali. Minimal 5 kali. Jadi nanti ada keadaan-keadaan yang disunahkan untuk wudu. Masya Allah. Bilal bin Rabah. Kenapa Bilal bisa masuk surga? Karena Bilal menjaga wudu. Setiap kali berhadas wudu, kentut wudu, kentut wudu. Gara-gara amalan ini Bilal masuk surga. Kelihatannya sepele, tapi kalau kita amalkan itu susah. Coba antum amalkan. Setiap antum batal, antum wudu. Batal wudu, batal wudu. Susah, berat, apalagi musim dingin, ya. Kalau musim dingin tuh kita bawanya malas untuk berwudu. Jadi Bilal bin Rabah ini menjaga wudunya. Kemudian bukan hanya wudu, beliau sholat sunnah wudu. Wudu sholat sunnah. Wudu sholat sunnah. Makanya Nabi pernah bertanya, bima sabaktani ilal jannah, wahai Bilal, dengan amalan apakah engkau mendahuluiku ke surga? Karena aku dengar suara sandalmu di surga. Kata Bilal, nggak ada amalan yang spesial, nggak ada. Hanya saja setiap kali saya berhadas, saya wudu, kemudian saya sholat 2 rakaat. Kata Nabi, karena amalan itu. Ini pentingnya para jamaah, pentingnya istiqomah melakukan sebuah amalan. Tidak harus wudu, kita harus punya satu amalan yang kita istiqomah melakukannya. Kira-kira amalan apa yang kita istiqomah melakukannya? Itu yang nanti akan mengantarkan kita ke surga. Ada orang istiqomah rajin puasa, ada orang istiqomah rajin baca Al-Quran. Jadi kita harus punyalah, jangan sampai kita nggak punya amalan yang kita istiqomah. Punyalah walaupun hanya satu, ya kita terus melakukannya, tidak pernah kita tinggalkan. Ini yang akan mengantarkan kita ke surga. Sebaik-baik amalan itu amalan yang istiqomah walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit. Pokoknya sudah habis. Masih 3 menit.
Taib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan bimbingan, ya, setelah mencuci anggota wudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan untuk memperbaharui iman dengan syahadatain. Ya, setelah kita bersihkan lahir kita, anggota tubuh kita, kita dibimbing oleh Nabi untuk membersihkan batin kita dengan memperbarui iman kita dengan membaca doa setelah wudu. Apa doa setelah wudu atau zikir setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersih ini batin kita. Kalau kita baca zikir ini atau doa ini, bersih ini batin kita. Jadi setelah lahir kita lahir kita bersih, kita baca zikir ini, batin kita juga bersih. Kemudian membaca doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa dan zikir setelah wudu. Masya Allah, ya. Orang yang rajin wudu itu lahirnya bersih, batinnya juga bersih. Lahirnya bersih, batinnya juga bersih. Sesudah bersih, setelah bersih, baru kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh kata para ulama, salat ini merupakan amalan yang sangat agung. Tidak ada amalan yang harus wudu dulu kecuali sholat. Tidak ada. Coba antum cari amalan yang harus wudu dulu sebelum sholat. Ada enggak? Ada tapi masih khilaf. Misalnya tawaf. Apakah tawaf diharuskan wudu? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan harus wudu, ada yang mengatakan tidak harus wudu ketika tawaf. Tapi sholat sepakat para ulama harus wudu. Siapa yang tidak wudu tidak sah sholatnya. Sholat merupakan amalan yang sangat agung. Sebelum kita melakukan sholat harus bersih, ya, lahir kita, kemudian batin kita juga harus bersih. Setelah itu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, jadi kalau seandainya ada benda-benda yang melekat di anggota wudu kita yang sulit untuk dihilangkan, jadi kita tetap berusaha untuk menghilangkannya semampu kita. Kita tidak biarkan kalau seandainya masih ada sisa-sisanya atau bekas-bekasnya dan sulit sekali untuk dihilangkan, ya sudah, ya, kita lakukan semampu kita. Setelah itu kita berwudu, tidak apa-apa. Maka tadi di awal-awal sudah kita sampaikan semampunya, ya, melakukan rukun-rukun wudu itu semampunya atau syarat-syarat wudu semampunya. Kita tetap berusaha menghilangkannya. Kalau seandainya masih ada sisa-sisa dan sulit untuk dihilangkan, kita langsung berwudu. Kemudian tadi kita jelaskan bahwasanya istinsak dan berkumur-kumur itu wajib, ya, termasuk rukun wudu. Lalu gimana ketika berpuasa? Ketika berpuasa tetap berkumur-kumur dan istinsak. Hanya saja, ya, tidak perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ingat ada hadis Nabi, wa balik fil istinsak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah dalam melakukan istinsak kecuali kamu sedang puasa. Kalau sedang puasa jangan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh maksudnya gimana? Sungguh-sungguh dalam istinsak itu air betul-betul dihirup sampai ke dalam hidung. Itu sungguh-sungguh ketika istinsak. Namun ketika puasa jangan sungguh-sungguh, nanti karena khawatir nanti air akan masuk. Jadi tetap melakukan istinsak, namun tidak sungguh-sungguh. Sama halnya dengan kumur-kumur. Kumur-kumur jangan terlalu sungguh-sungguh, khawatir nanti air akan masuk. Jadi kumur-kumur, ya, biasa kemudian dikeluarkan. Jadi tidak apa-apa. Bahkan nanti kalau kita bahas secara rinci lagi tentang hal-hal yang dibolehkan oleh orang berpuasa. Orang yang berpuasa boleh mencicipi makanan. Ini untuk ibu-ibu, ya, yang sedang masak, boleh mencicipi. Maksudnya mencicipi apa? Dia merasakan makanan sudah asin atau belum.
Ingat ya, mencicipi bukan ditelan makanannya, hanya dirasa aja. Oh sudah, boleh. Kalau dia makan ya batal ya puasanya. Kumur-kumur airnya ditelan ya batal. Istinsak airnya masuk ya batal. Kalau dilakukan dengan sengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Kumur-kumur sudah berusaha tidak terlalu sungguh-sungguh tapi ternyata masuk, maka puasanya nggak batal kalau dia tidak sengaja. Ya, jadi orang yang puasa tetap berkumur-kumur dan istinsak, hanya saja tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Allahu a'lam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.